Kembali lagi bersama kami di Bersih-Bersih Full 5. Anjir. Kali ini saya berada di salah satu store brand lokal Makassar, The Habit, dan saya bersama para pendiri atau ownernya. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, bisa memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ilham Muslim Bobi mancing. Bobi mancing. Bisa dipanggil Ilham. Oke, perkenalkan nama saya Fajri. Berbagai pertemanan biasa dipanggil Fajri. Hobi mau apa kan? Saya Adnan Bari, hobi makan coto di pinggir Lover. Enak gitu. Yang pertama itu, jadi siapa orang-orang yang pendiri pertama di The Habit? Tidak Dan sedikit. Serius? Banyak juga. Panjang, ya sekitaran 1 jam lah ya gitu. Jadi awalnya tuh The Habit dari Pets Makassar dulu, kita jualan pets. Akhirnya karena ada di cash flow-nya, ceritanya itu yang isi cash flow. Jadi kenapa kita tidak bikin brand yang itu jangka panjangnya, no? Makanya muncullah The Habit. Sebelumnya kita bertiga. Terakhir ini kita berempat. Jadi sebenarnya saya mewakili yang keempat ini memperkenalkan diri tuh. Jadi nama saya Ibdan, atau biasa dipanggil Edwang. Itu owner keempat dari The Habit. Satu cewek. Ya, dan satu-satunya cewek si owner. Bisa dikasih tahu kenapa tidak bisa hadir? Beliau ini sedang syuting Marvel. Ya, Black. Jangan lupa. Bayar. Ya, beliau ini apa lagi? Sibuk. Dapat SPR juga ya. Iya. Kita menghargai upaya pemerintah mencegah COVID-19. Sudah dikabarin kemarin, tapi dia bilang jalan kaki bisa di sini. Ya, itu kita singkat. Siapa yang punya ide pertama kali ini yang membuat brand lokal The Habit? Kayaknya Dompet siapa yang jual? Yang apa tadi? Yang punya diri? Ya, yang pertama kali, yang apa? Ya, yang pertama kali buat ini brand. Kalau sebenarnya awalnya juga itu cerita yang bilang kan dari Pets Makassar juga. Terus kita bilang kita garap saja The Habit ini. Kita cari nama atau begini. Terus kita bilang konsepnya, karena kan banyak seller juga kenal di Makassar brand. Ya. Karena kita ada coba juga bikin brand baru juga begitu. Tapi dengan yang berbeda, Konsep yang berbeda. Dan kita konsepnya sana kebetulan kan outdoor juga. Iya. Jadi kita kasih fixkan yang namanya, garap, kita kasih gabung sama Pets Makassar. Mungkin bisa nih kayak, ya sekarang 1 tahun tadi. Ya, 1 tahun lebih. Jadi tahunnya itu. Jadi kan sebelum terbangun ini brand, jadi yang pikir namanya itu siapa? Kenapa bisa The Habit? Kenapa bukan nama yang lain? Oh itu. Boyok. Sebenarnya kemarin namanya itu kan awalnya kan bertiga kemarin. Terus kita kemarin kita bilang masing-masing kasih masuk 1 nama. Tapi lucunya itu pas pemilihan nama kita tidak kayak saling adu begitu. Yang mana bagus? Ada argumen? Tidak. Cuma kita kemarin Kayak arisan. tulis nama. Di luar Baru saya namanya kemarin ada ini bilang kemarin begini. Kalau saya Amor. Dia digocok. Pas keluar dia kita kayaknya ini takdir ini namanya David. Sampai sekarang namanya David. Nah, setelah kita mendengar dari penemuan dari brand The Habit, terus konsep dari The Habit ini apa konsepnya? konsepnya ini kita yang apa tadi? Temanya ini tema dari alam. Alam. Outdoor kan karena
namanya juga kan singkatan dari namanya itu nama The Habit itu kan habit kan dari kebiasaan. Jadi makanya kita ambil tema alam tentang kebiasaan untuk konsep-konsep nama apa desain-desainnya nantinya. Ya. Jadi makanya kenapa kita ambil konsep alam. Mungkin saya tambahkan juga sedikit. Kalau kemarin juga kenapa pilihan temanya itu outdoor juga, karena kan kalau selama ini biasa saya dengar juga kalau kita mau kerja sesuatu cari yang dekat misalnya sama kita tuh. Betul juga anak-anak selain memang suka brand, suka memang kayak outdoor begitu. Dan kita coba saja gabung saya konsep yang kita suka seperti biasa kita lakukan juga. Makanya itu lahir nih konsep outdoor. Soalnya kita tema-temanya juga baik itu yang hobi-hobinya dari anak-anak juga kan. ya Ya, ada hobi ke motor, ada hobi ada hobi yang mendaki, sering mendaki. Makanya makanya kita temanya ini dari ke alam saja karena tergantung karena dari hobi-hobinya yang masing-masing ini tuh. Jadi ceritanya owner-owner itu semua ini suka pergi mendaki keluar juga. Betul memang kalau kan memang bapak di samping betul kan motor sekali memang. Dia tadi apa? Jadi ini karena ownernya suka mendaki, makanya ini konsepnya alam di dalam alamnya gitu. Oh jadi mungkin masing-masing dari kopi saya dari saya sendiri. Memang kebetulan suka memang mendaki tuh. Sama ada memang beda ini kayak suka memang motoran dia. Terus kita rasa kayak ide utamanya kan memang outdoor. Maksudnya kita dapat nih kita yang sesuatu yang kita suka memang sesuatu yang memang biasa kita kerja dan memang kebiasaannya mengenal juga. Makanya ini sesuatu yang dia suka memang mungkin lama ada kegiatan outdoornya juga. Kegiatan outdoor biasa untuk Nusantara deh. Itu kan outdoor itu indoor itu. Oke, bisa dikasih tahu kalau mulai yang perintis kali ini Ben, Saya mau dari tahun berapa ini sampai sekarang? gue yang udah Berapa? Dari tahun 2019 19. bulan 4. Sebenarnya tahun ini sudah masuk tahun kedua ya. jalan kedua. Iya, tahun kedua. Awalnya ini tadi apa? Awalnya memang kita dalam batch itu mungkin setelah satu minggu dilihat ternyata explore-nya sudah bisa nih dari batch ya. Makanya kita bikin kenapa kita bikin yang jangka panjangnya. Jadi kita bikin brand habit. Terus karena memang kita memang suka jualan juga, suka brand, suka outdoor, terutama saya biasa di Nusantara jalan. Wah, ikat bisa begitu nih. Terakhir, ya itu. Jadi Saya tambahkan apa deh? Oh jadi ya, berintis paling berintis kali ini Ben. saya maksudnya bukan Iya, utamanya kan sebelumnya. oh kalau mungkin kalau ingat gue ya memang 2019 bulan 4 kalau tanggalnya itu tanggal 17. Iya. Iya. Sebenarnya nih idenya bukan pas bulan itu lamanya sekitar 2-3 bulan yang lalu lah. Sebelumnya tetap pun Iya. cuma kita masih pembingkan ini memang serius dikit negara kan tidak mending jangan nih sekalian kita. Karena kan takutnya beli di barang-barang ini anak-anak lari satu-satu kan terlihat juga. Maksudnya kita sudah kasih lemparan nih kita punya usaha ini pak, kita punya tuh begini begini anak satu-satu kan dan lucu juga. Usaha nama tadi malu-malu itu juga. Jadi itu kemarin ada berapa bulan kita kasih dulu. Memang serius ini kan. Nah pasti mungkin itu April tanggal 17 kita beli etalase. Di situ misalnya kalau saya pribadi saya tandai bilang, serius dengan anak sekolah uang. Mungkin itu awalnya. Oke, untuk brand The Habit. Untuk saat ini berapa ini katalog yang tersedia? Apa sih yang disediakan di dalam brand lokal The Habit?
pertanyaan untuk katalognya, Ya, katalog. katalog yang tersedia di barang-barang The Habit ini. Kalau yang untuk saat ini katalognya itu ada baju, sir, ada denim, kupluk, ada tas juga, tote bag, ada bucket hat dengan patch ini dan topi apa lagi? baseball cap. Topi baseball cap. Ya itu saja. Ya, tadi seperti yang dijelaskan Irene, ada beberapa itu memang koleksi awalnya. Terus yang kita rasakan memang perlu kita tambah lagi katalognya juga. Karena memang kita coba cari memang kualitas yang terbaiknya juga. Kalau kemarin kalau kita ide awalnya juga menurut saya mending bikin misalnya 5 produk utama, tapi kualitasnya memang langsung kita kasih bagus daripada langsung bikin baru tapi setengah-setengah semua hasilnya. Nah ini kalau kemarin kan kita karena kita masih belajar juga, masih kita cari beli barang sebanyak-banyaknya dulu kita tahu di dasarnya pasti lama-lama kita rasai punya butuh ini di dasar kita dinamai mending latihan kan di 5 produk utama perbaiki kualitasnya baru nanti ditambahin satu jadi mungkin tadi dengan katalognya sekarang kayak begitu nanti kita tambah lagi dan kita usahakan perbaiki juga kualitasnya. Jadi kan ceritanya jadi brand baru di Makassar, masih berdiri pada tahun 2019. Ya. Jadi mungkin sebagian dari anak-anak muda Makassar mungkin ada yang belum tahu Edit, tapi yang kalau yang sudah tahu bagaimana sih yang mereka itu ke Edit Masa ya alhamdulillah dia aja ya. Karena mungkin baru 2 tahun toh, Gak jalan 2 tahun baru jalan 2 tahun kita juga pemasaran juga belum fulan karena kita masih di sosmed. Ya. Kita baru mau sasar di website sama ini di Tokped sama yang lain-lainnya tuh sama marketplace gitu. Yes. Dan feedback lumayan bagus dari ini teman-teman yang mau beli itu customer. Kayaknya lumayan banyak ya. Bayang tahu. Dalam jangka waktu satu tahun ini kayaknya alhamdulillah lumayan banyak yang tahu brand lokal ini yang brand The Habit toh di luar pemasarannya alhamdulillah karena kita main di IG, main di marketplace juga dengan ini main di Shopee juga dan di pemasarannya itu. Dan selama ini kalau ada customer yang ini malah dia bilang mudah-mudahan bakalan berjalan lancar anunya tuh bakalan berkenal ini brand insyaallah amin. jadi mungkin kalau responnya saya rasa cukup baik juga. Nah, mungkin itu juga kembali karena kita juga masih baru. Kalau mungkin kalau anak ini masih tidak ada sekali pada untuk mulanya masih belajar terus sih juga banyak kesalahan yang kita lakukan. Ya. Kalau kemarin itu saya rasa kesalahannya kita lakukan yang maksudnya bagus untuk belajar juga. Nah kemarin kalau saya rasa menitipi kesalahan sebanyak-banyaknya di awal kita pelajari itu salah di sini berarti kita ambil. Nah kemarin kalau saya rasa bagus kalau saya memang dari customer sekarang dan memang ada beberapa yang sama saya mungkin begini mau begini. Mungkin ada 5 dan bagus maksudnya begitu. Jadi batu loncatan itu semua. Ya. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh kasih tahu kalau misalnya nggak boleh apa-apa. Omsetnya selama berdirinya sampai sekarang ini berapa? Ini bilang saya itu udah apa sih kita? Kita ini apa ada target tuh. Target ya. Kita menutup tiap bulan ya. Kalau targetnya sudah memenuhi 1 bulan sebelum 1 bulan kita tutup lagi ya, lumayan lah nggak sampai belasan juga sekitar 50 juta ya. Dan enggak kemarin 51 51 ya 51 Jadi kita butuh 51 500 kemarin masih 500 gitu 51 500 ya nanti dirjen pajak langsung masuk ke sini saja kita kasih gitu.
Jadi kalau boleh jujur mungkin akhir-akhir ini ya nggak susah juga kan kebetulan COVID kan. Karena kan ini toko baru jadi kita kerjanya Desember awal kayaknya. Selesainya Januari. Ya sekitar bulan itu lah bulan 12 lah. Waktu kan COVID kenanya itu bulan 2 kan. Pas baru dibuka ini kena COVID. Baru itu nih bayangkan itu kita karena kan kita bangun dari bulan 12 lah. Otomatis itu kayak pemasukan tersendat karena kan kita tidak punya lokasi juga. Kemarin lokasinya ada, cuman kita rasa ya penting kita serius full di sini konsentrasi kasih selesai cepat. Baru kita jual lagi ini barang-barangnya. Dan ternyata karena COVID juga, tersendat juga pemasukan juga. Dan sampai sekarang ini karena belum bukan normal juga, bahkan jarang buka suratnya. Nah kalau gue jujur, mungkin kalau awal bagus karena kan banyak barang. Dan kita aktif sekali menjual kemarin. Mungkin tersendat itu bulan 11 bulan 12 lah. Sampai sekarang itu masih kena. Jadi banyak sekarang pembelian dari online ini, enggak? Oh iya, iya. Jadi kita patokannya memang online. Kita banyak kan dari Facebook, Marketplace, dan Shopee juga. Dan itu mungkin yang datang ke toko pelanggan lama mungkin yang cari lagi. Sisanya itu mungkin kita eksplor kayaknya. Jadi ini kayak buat tote baju ini semua ada apa? Yang tempat produksi, maksudnya satu tempat produksi yang khusus buat jadi. Kalau untuk proses produksinya kita ini beli kain sendiri kan, baru diproduksi sendiri kita sendiri yang produksi dengan cetak sablonnya, kita juga yang cetak kayak seperti baju, tote bag, kami sendiri yang produksi di rumah produksi The Habit. Kebetulan lokasinya di Planet Mars. Nah, kalau untuk masalah kali buat The Habit, selain dari COVID, apa saja yang mesti dihindari selama The Habit ini kan? Kendalanya karena saya ambil bagian keuangannya, jadi apa? Saya harus belajar lagi akuntansi dasar. Karena kan brand yang baik itu selain produksinya bagus, keuangannya juga bagus. Jadi sebenarnya kendalanya karena kan memang kalau saya pribadi sendiri proses belajarnya lama. Harus jadi teman dengan bekerja jadi masalahnya harus sedikit belajar lagi untuk berdua. Jadi nanti kalau kita mau pinjam uang misalnya 100 M atau sejuta, jadi lebih ada di rekomendasi ya. Saya mau tambahkan lagi dari ini. Kalau kan saya ini kalau di BHB saya bagian dari produksi video. Jadi kalau masalahnya masalah kualitas, kita masih mau meningkatkan kualitas dari yang kemarin. Target dan harapan rumah BHB bagaimana? Sensat ya. Keuangan kita punya target dapat 100 juta satu bulan. Oh itu per hari maksudnya? Kalau per hari kita seadanya. Pokoknya satu bulan itu harus 100 juta. Iya tidak. Ada. Kalau target kita ada ya, karena memang kita tidak mau juga menetap di sini. Otomatis jenjang ke depannya mungkin kita mau legalkan ini apalagi brand habit. Gimana cara supaya kedepannya ini legalkan meskipun masih panjang, jadi kita ngumpul dana untuk itu sekalian memperbaiki kualitas produksi yang sekarang, memperbaiki penjualan juga, memperbaiki konten-konten dari sosmed, apalagi ya. Jadi sebenarnya harapannya ke depan caranya
makanan ke depan yang mungkin sudah legal nih. Bisa bersaing sama brand-brand besar juga Pik. Kita harapannya juga karena jadi juga. Karena udah medis. Siapa tahu? Boleh saya tambahkan kalau Boleh. kalau masalah kalau untuk target saya sih karena saya di bagian produksi jadi makanya saya targetkan mudah-mudahan makin banyak lagi produksi lainnya kayak misalnya ada sepatu, ada kemeja bakalan kita targetkan sampainya insya Allah bakalan besar ini brand lokal ini. Mungkin kalau harapannya kita kan kebetulan kita memang berdasarkan yang kita suka juga tadi. Ya. Terus kebetulan juga kita kan orangnya suka kolaborasi. Kalau kita, kalau saya harapannya mungkin habit kalau bisa kita bisa kolaborasi sama mungkin seniman mungkin di Makassar atau yang bisa bikin t-shirt. Oh, iya. Karena mungkin kalau misalnya kita dengan adanya kolaborasi seperti itu, kita juga seperti langsung kita kasih kenal Makassar kan. Jadi di Makassar itu di brand yang isinya maksudnya bagus gitu. Ya. Karena kan mungkin kalau di Makassar banyak brand-brand yang sebenarnya kalau kita pribadi suka juga dengan produknya gitu kayak misalnya Belusi, kemudian juga ada Black mungkin, apa kita bagus juga nih. Nah, sebenarnya itu bisa jadi contoh juga. Bisa kita cari juga di kita jalan. Sebenarnya kalau di habit juga bisa juga istilahnya walaupun bersaing lah sama brand tersebut. Karena kan memang dia sudah besar juga namanya juga. Jadi mungkin harapannya bisa lah bersaing untuk jangka pendeknya mungkin kita gitu ya bersaing sama brand-brand tersebut mungkin dan amin. Dan mungkin kedepannya kita akan bersama juga gigs lokal di Makassar. Dan kalau memang brand yang besar itu pada dasarnya ikut juga di komunitas begitu seperti juga. Jadi kita bakalan dapat pasti feedbacknya, mereka juga dapat feedbacknya dari gimana caranya supaya kita tetap support mereka. Gimana sih? Jadi mungkin kalau kita kan, kalau saya pribadi mungkin kan karena kebetulan teman-teman di circle mungkin rata-rata karena anak musiknya memang itu ada yang kayak misalnya anatomi, tampil di Toraja gitu kan. Wah! Ya sebenarnya memang kita kalau misalnya mau support sangat mau support sebenarnya. Kita mau investasi sebenarnya gigs apa karena kan kalau kita sebenarnya kiblatnya mungkin kita suka konsep-konsepnya kayak maternal kan betul ya maternal itu dia bisa guyup sama komunitas walaupun mungkin secara tidak langsung dia guyup dan dia memang sponsori untuk kegiatan tersebut karena memang dia suka dan kita juga itu tadi karena mungkin seperti kita kerja musisi mungkin kita bisa masuk dari situ juga kita support dari gigsnya walaupun mungkin tapi ini tidak sebanyak yang kita bisa ada juga mungkin adalah kita bisa kasih juga untuk komunitas begitu dan mungkin juga kalau misalnya bukan cuma komunitas mungkin lebih kita kolaborasi ke kita bisa bilang kayak seniman mungkin artis karena kan misalnya kemarin di yang saya boleh bisa Maliksuan misalnya tuh saya mungkin kita di Makassar banyak sebenarnya bisa secara kualitas mungkin bersaing juga Banyak sebenarnya yang bisa di ini apalagi di explore. ya dan mungkin itu memang tadi dan panjangnya memang sebenarnya Ya, karena memang kita belum ini apa belum ya begitu. jadi mungkin kalau kita target tahun ini mungkin kita mungkin adakan beberapa collab sama orang mungkin dalam bentuk teaser, topic dan mungkin kita akan support beberapa gigs mungkin karena kan semoga ini covid reda kita bisa kumpul sama-sama dan kita nanti bakalan ikut support juga Iya. dan ada beberapa juga kegiatan yang lain yang sebetulnya keren support kayak misalnya acara intron yang Tahun media. yang menarik gigs mungkin juga yang acaranya poster apa kemarin itu Jadi yang distorsi tanggal merah. tanggal merah. Pasti keren sebenarnya itu karena kan dari kita juga yang kontak juga sebenarnya. Dan misalnya kalau bukan kita support siapa lagi kan? Nah, Sebenarnya kalau kayak bukan label kan segmen tertilai kalau siapa yang support kalau bukan circle kan sendiri. nggak apa. Dan mungkin itu juga kalau kita bukan support di sana juga. Jadi bertamu
makanya yang 225 ya. Jadi kan sekarang kita lihat ini anak-anak mudanya Makassar mungkin masih banyak kayak yang belum sadar arti apa namanya kreativitas. Nah, mungkin bisa dikasih pesan-pesan untuk buat anak muda Makassar. Kalau saya pribadi kan, kalau kita memang sebenarnya kalau saya kreativitas itu bagus sebenarnya kan. Ya. Bagus sebenarnya itu. Ya kreativitas perlu karena kan kalau misalnya dalam kita ke industri clothing saya misalnya, itu perlu karena kita butuh suasana kompetitif juga sebenarnya. Karena kalau misalnya ada suasana kompetitif, pasti ada inovasi dan itu pasti yang suka juga inovasinya pasti yang pembeli. Karena kalau misalnya kita stagnan saya tidak mau misalnya Pasarnya, kolamnya itu banyak. kalau ini kalau kita tidak mau berpacu secara inovasi, pasti bukan begitu ji. Menurut itu perlu sekali sebenarnya. Kalau saya Kamu dulu yang Kalau saya sendiri, yang anaknya saya berempat, Ya. tiga sama keluar. Terlalu tadi ya, kayak ini saya kita mencontoh terlalu biasa. Ya. Dia menyalurkan kreativitasnya ke tempat yang positif. Ya. Itu sama begitu. Terlalu dia, karena dari sini bayar kan. Terus apa lagi? Kalau ada proyekan atau hajar saja, gagal. Ya. Habiskan kegagalanmu. Gagal yang mati mau boleh. Tidak pernah sedia, maksudnya dari kegagalan itu banyak orang biasa gagal sudah gede baru mana. Ya. So, padahal di sini sebenarnya dilatih untuk berkreativitas lebih lagi. Jadi untuk alhamdulillah saya juga karena orang-orang sekitar mendukung juga apa yang saya bikin, jadi berdampak juga di saya, jadi bisa dieksplor lebih. Itu yang makanya kenapa orang-orang sekitar penting sekali sebenarnya itu apa sebetulnya kita penting sekali untuk mencari hal yang positif itu. Kalau negatif itu juga bahaya. Jadi kalau saya misalnya untuk anak muda Makassar yang punya kreativitas tapi susah untuk dia salurkan karena apa nih? kalau politik. karena untuk usaha atau apa gitu. Kalau saya jalan saja dulu. Kalau misalnya masalah gagal itu jangan pikir langsung gagalnya. Maksudku apa nih? Jalan dulu saya karena mumpung masih muda, jadi kegagalan itu bisa diperbaiki di Masa tua. Kalau saya kan kalau lihatnya di Makassar lagi panas-panas ya sebenarnya mungkin. Kalau saya di Bali, kalau saya kuliah lagi get-getnya orang Makassar, anak-anaknya kuliah, anak mudanya bikin sesuatu. Mungkin kalau saya kita lihat ke misalnya YouTube saja. Saya ada di layar Petron, ada juga Tingmai, ngobrol-ngobrol. Terus sebenarnya itu hasil dari awal juga anak-anak ya. Bisa gitu. Ada yang potensinya di situ, kenapa dia bikin? Dan menurutku keren sebenarnya begitu ya. Itu yang dibutuhkan sebenarnya kalau sekarang. Karena kan kalau di Makassar, kalau kemarin-kemarin kalau saya lihat dia, karena kita takut jalan sebenarnya kan. Ya. Misalnya orang cuma bikin sesuatu sana, berarti kenapa bikin tuh begitu lah ya. Maksudnya secara langsung menjatuhkan kita. Kalau saya coba saya itu karena kan pada akhirnya juga kalau saya gagal nanti bakal jadi cerita juga. Daripada tidak pernah coba tidak ada cerita. Itu dari saya pribadi juga. Jadi semoga ini yang nonton bisa mendengar dan bisa ambil feedback baliknya lagi untuk dari owner-owner Dede. Ini owner Dede baru 2019 berdiri dan tetap berusaha untuk meningkatkan kualitas dari Dede. Tepuk tangan dulu buat Dede. Nanti efek tepuk tangan. Oke, kita masuk di sesi games. Games pertanyaan cepat. Thanks insomnia maternal.
The Habit, anjir. Maternal. maternal. Thanks Indonesia. Supaya berimbang 21, kan berimbang 21 kan? Saya thanks Terpaksa sekali. berimbang 21 kan? Ya, ini jadi yang berjual langsung jual. Dua dalam. Dalam lebih enak anjir. Saat ini luar. Kalau saya luar juga. Oke. Oke, sebenarnya dulu sih beli Pak. Waduh, Waduh, sama-sama ya. sama-sama keren ya. Sama-sama bagus. Ini. Saya dulu sih. Kalau saya dulu sih Terakhir. pasti Turmedia Pink Mike. luar media. Pink Max saya. Saya sebenarnya tim Max cuma kena media di sini. Menjilat. Oke. Coba kasih jelaskan tuh anak muda pasar kenapa harus beli brandnya di Heavy? Kenapa sekali tuh beli brandnya di Heavy? Kenapa harus deh? Ya kenapa tidak? Selain kualitasnya bagus, harganya juga bagus. Kau, jadi Kalau saya tidak mesti banyak brand lebih bagus dari David. Wah, ikan. Kat bilang saya tuh. Mungkin dari owners The Habit punya tips and trick. Jadi mungkin ini pertanyaannya kurang tepat karena kan masa pemula mengajar pemula. Sebenarnya kalau kita triknya juga susah juga karena kan kita masih belajar juga. Semuanya masih banyak yang mau dieksplor, Semuanya mau diambil juga. semuanya kesalahan yang harus ditutupi. Wah, Ya kalau tips bikinnya atau tips produksi atau tips apa? Langsung yang tips mulai usaha mulai dari besar awal. ya dari awal. Kalau kalau saya percaya saya kalau saya memang fokus juga di situ dan mau konsentrasi belajar saya. Sesuai passion nih. Oke. Dan passion is bullshit. wah. Kalau saya bikin Wah, Kalau saya sendiri, kita harus punya tim yang solid. Nah, Dan bisa punya individu sebenarnya. Karena kan kita sebenarnya makhluk sosial. Di mana suara kau yang oh sekira makhluk alam kualitas Wah. kita kan itu alam. punya tim yang solid, tim yang solid. Kemudian orang-orangnya di dalam punya satu kelebihan, misalnya ada yang tangani produksi, ada yang Ya. tangani ini. Tim, kemudian tips dan trik banyak sekali sebenarnya di YouTube. Salah-salah kalau media memberikan berbagai ide, media kelompok. Wah, media terus, kemudian tim yang solid, kemudian paling pentingnya sebenarnya komunikasi dan bagaimana caranya menyampaikannya, karena komunikasi itu penting, tapi cara menyampaikannya itu lebih penting lagi. Jangan sampai kita bilang begini terus kenapa ini halus sekali sama sekali caranya, padahal memang wah itu lagi komunikasi tim yang solid, kemudian apa tuh keuangan penting, kemudian punya passion di situ dan senang kok. Jangan sampai kerja frustasi di sini. dia memaksakan gitu. Memaksakan gitu. Keluar tuh di situ semua. Kalau uangnya banyak di situ yang kerja. Passion itu nomor 6 ya. 1-5 kan Pancasila baru. Tapi bos yang dibilang enam ya bisa tim yang solid tuh. Sebenarnya bisa juga kalau mau jalan sendiri juga bagus juga. Cuma kan kalau kita Indonesia kan lebih sekali kalau sebenarnya juga komunal. Bos sih sebenarnya kalau kita dibilang saling pengertian juga kalau misalnya tapi karena kan sebenarnya kalau ego gitu ya rata-rata kalau brand saya lihat
yang bikin jatuh tidak bukan karena dari persoalan luar juga Bukan eksternalnya. iya rata-rata dari dalam Ji. Internal. Mungkin kalau sekarang ini masih aman Ji, mungkin rata-rata mungkin kalau misalnya mulai nih naik namanya ada yang beda egonya kan situ nih yang masalah di situ ya. Lagi kalau dari awal cari memang yang kalau misalnya bisa satu jalan lah minimal kalau pasti ada persediaan pasti cuma bisa diminimalisir gitu. Betul-betul harus produktif. Ya. Ya. Dan yang paling penting ini apa lagi? Punya tim yang kalau ngejokes kok ndaan itu sama-sama sama selera jokes semua. Sorry Andre. Ini yang paling penting. Dari untuk perempuan semua kita laki-laki. Ya itu ya. Yang kalau misalnya mau bikin usaha tuh, jalan saja. Yang paling penting bukan jalan saja, planning paling penting juga planning. Bukan caranya ke depan ada tujuanmu gitu. Jangan cuma jualan gitu. Artinya kita mau berhijrah dari berdagang ke berusaha menjadi pengusaha gitu. Kan berdagang ini sebenarnya kita ambil barang kita kasih apa begitu jadi terus. Kalau usaha itu pasti punya planning, ada keuangan yang baik, ada timnya, ada tim produksi, ada tim sosmed, ada tim itu tim yang masuk di Nusantara. Dan saya kan kalau sekarang kan kita yang mana yang kolaborasi sekarang kan. Saya kalau saya banyak orang juga enak, maksudnya diskusinya banyak kepala dikit nih. Kompetisi ada tapi kita keluar dari timnya. Kompetisi yang sehat bagus juga sekarang. Tapi itu sekarang yang namanya kolaborasi. Bos dia kalau misalnya kita tidak tahu soal keuangan kan misalnya ada orang lain yang lebih paham kan lebih enak kerjanya juga. Daripada kita kan ada sesuatu itu kayak jadi Fulgats itu kayak dia aja sih tapi orang saya semua. Mungkin misalnya kita satu sih tapi kita masih tersedia daripada banyak yang dipelajari. Rata-rata sih kelompok biasa sih. Nggak mungkin gitu kolaborasi. Ada semua yang jago sih itu dan akhirnya bagus juga dalam bikin tim ini. Punya skill masing-masing di antar bagiannya sendiri. Semoga ini yang teman-teman nanti ini anak muda Makassar khususnya bisa terpacu dari hasil kreativitas lokal sendiri dari Makassar khususnya dari EB. Tim terima kasih nih atas waktu yang sudah diberikan. Thank you, Tom Matnas. I love you. Jadi yang buat anak muda Makassar jangan lupa pergi ke sini, Fred. Wih, The Habit. beli dan jangan menyesal anjir. Jadi setelah dari sharing-sharing time ini, mungkin next time sobat kalau ada saran buat brand-brand lokal lainnya, bisa komen-komen di bawah mungkin. Oke, sampai jumpa di volume posisi selanjutnya. Yo.